Pas selesai mau stand up, ini tangan turun ke perut. Mungkin dia nahan, jangan bunyi. Bubar acara. Jadi selama apapun itu gue nyantai-nyantai aja. Karena buat gue bahagia hidup itu harus dibuat indah. Ngapain kita takut dengan menghadapi apapun? Apalagi sekarang banyak dokter suka ngomong agak terlalu dibuat lebay-lebay. Nggak boleh makan nasi putih, karbonya tinggi, nanti kamu diabetes. Terus suruh ganti pakai nasi apa? Katanya nasi merah, padahal lebih enak nasi kuning. Coba, bener nggak? Bener, apalagi nasi kuning Banjar ada ikan aruannya. Malaikat mau datang buat cuekin. Jadi nggak usah khawatir, mau makan apapun makan aja selama itu halal. Ya kan ribet loh, nggak boleh makan brokoli dicampur dengan wortel. Katanya akan ketemu zat yang membuat kita kanker. Jadi harus makannya masing-masing. Jadi kita ngunyah nih wortel, abis itu kita ngunyah brokoli. Terus di dalam perut ketemu mereka berdua musuhan enak. Nggak mungkin bro, jadi satu tetap. Jadi nggak usah khawatir, makan aja. Nenek Mongol 106 baru mati. Lu tahu zaman dulu emang ada aturan cuci tangan sebelum makan? Gak. Sama nenek gue 1912 dia lagi mau makan, tahu-tahu bom jatuh, kabur. Nyampe di ujung dia baru makan nasi, dia lupa belum cebok. Zaman perang bro, zaman perang nggak ada apa harus aturan ini, jangan pakai Meiji nanti sakit ini, nanti otak lu kurang, nggak. Zaman itu apa aja dimakan, kadang cuma modal direbus. Cepet umur mereka. Zaman dulu nggak ada macam-macam untuk kecantikan. Dulu bedaknya cuma Fambo. Bedak Fambo yang di kaleng, bedak Mars, sama bedak Viva. Itu bedak Viva kalau pakai ketebelan kayak keracunan ikan tongkol. Dan gua punya ngomong-ngomong pakai bedak Viva nomor 5, tambah bukan keracunan mak. Merah banget. Nggak ada lah sekarang semua cewek-cewek apa skincare all. Tapi dia lupa lehernya nggak dipakai. Jadi muka Korea, leher pribumi. Lu bayangin mukanya putih, lehernya hitam kan jadi kayak cewek belang. Jadi buat cewek-cewek yang cantik, akhlaknya aja yang dipercantik. Karena kalau lu mempercantik muka percuma, 50 jerot juga tetap turun. Buktinya Mama Mongol. Mama Mongol sekarang usia 78 tahun. Demi cantik dia tato alis. Alisnya dulu ditato, kalau sekarang sulam sama itu ditato. Sekarang usia 78 turun. Alisnya di bawah sini. Dia kalau ke gereja hidupnya dari jam 4 pagi bangun mau ngapain sama es batu, oh, Tuhan tolong. Jadi kalau ingin cantik, akhlak. Laki-laki ingin cantik, perbaiki tanggung jawab. Itu yang paling penting bro. Tanggung jawab buat siapa? Bukan cuma buat istrimu, ada orang tuamu yang masih hidup. Beri kalau ada duitnya. Kumpul berangkatin naik haji kalau memang dapat waktu, kalau nggak umroh. Mongol aja sebagai orang Kristen, gua di saat gua punya duit gua suruh mak gua ke Israel karena Kristen. Pas gua ngomong ke Israel, dia nanya ke Israel mau ketemu siapa. Ini gua bingung juga kan. Maksudnya kan daripada meninggal ya kan. Udah nggak ada tuh di murid-murid Tuhan Yesus, udah nggak ada, kesana mau ngapain gitu. Terus dia bilang lebih baik anak kasih gue pamani, mami pulang Manado. Saudara semua di sana bro. Dia pakai cincin, jarinya 5, cincinnya 7. Lu bayangin sampai 2 jari di depan ada cincinnya. Pulang Jakarta beda ada semua. Diminta satu-satu oleh saudara. Jadi Mongol nggak pernah Natalan di Manado. Saya selalu menghindar takutnya ginjal ikut hilang. Karena semua ngaku saudara. Aduh Ron, aduh kacili, aduh kita suam-suam makan, hilang lagi 10 juta. Dengan saudara 189 orang, satu orang 10 juta, ginjalku di Pegadaian. Jadi kalau ngadepin hidup tuh santai. Sekarang batu bara lagi bagus-bagusnya. Jangan dulu untuk naik gaji, Pak harus naik, batu bara lagi bagus cuy.
Jangan lu ke arah situnya. Wah. Yang namanya bos pasti tidak akan mungkin mengkhianati Anda. Kerja aja dulu, kasih lihat dedikasimu. Lah buktinya gue bro, dengan muka ala kadarnya, kalau nggak karena Tuhan nggak mungkin masuk artis bro. Mau pakai 50 susuk juga nggak mungkin jadi. Ya kan, tapi jadi coy. Stand up komedi terbaik, terlaris, termahal, terkaya di Indonesia. Sampai hari ini gua pengen rubah muka, bisa bro. Tinggal ke Korea, tinggal ngomong sama dokternya, bisa nggak gua kayak Lee Min Ho? Tinggal hidung doang yang dipermak. Muka kan udah Mongolia. Aduh, saya waktu ke Beijing aja, Beijing minus 4 derajat Celcius, diumumin di pesawat harus pakai jaket, mau nggak pakai singlet. Orang Beijing sana, ini orang gila apa bodoh sih kan? Pakai bahasa Mandarin katanya kok Xi Jinping an mahan pen bodoh, Xi Jinping gila. Minus 4 lo pakai singlet. Ada orang satu ngomong, no, is a Mongolian people. Seneng banget bro, gue di negara orang dibilang orang Mongol. Di Indonesia nggak ada yang ngomong begitu. Di Indonesia muka seperti gue, muka tekanan batin. Saya beragama Kristen, ke gereja lagi ibadah, ada yang hilang handphone. Itu segereja langsung. Jadi kayaknya gua lagi bro. Gua sampai lagi di gereja gua bilang begini sama Tuhan, kalau kami ini gua pindah agama. Teman gua nyolek percuma, ngol sebelah hilang sandal pasti lu juga. Gua mau di mana biar gak aman? Serius loh. Indonesia tuh kurang ajar sama orang jelek. Jadi tapi mau gimana? Ya gua bangga jadi orang Indonesia. Orang mau bilang gua begini, gak gua bangga. Apa sih yang gak ada di bangsa kita? Bener gak? Kita ratusan tahun dijajah oleh bangsa lain, sampai hari ini kita masih kaya raya. Iya dong. Kita negara kedua tambang batu bara terbesar di dunia bro. Bener nggak? Bener. Cina nomor 1 kan Pak? Indonesia nomor 2. Kayu terbanyak kita nomor 2. Apalagi emas, kita 5 negara dengan cadangan terbanyak emas di dunia. Kita semua punya, bahkan setan pun. Mohon maaf, setan tertinggi sekolahnya di dunia Indonesia yang megang bro. Lu boleh nonton semua film horor di dunia ini, belum tentu setannya sarjana. Tapi Indonesia punya namanya Suster Ngeso. Ini beliau S1 loh. Sebelum jadi setan dia sempat kuliah di Akademi Keperawatan. Berarti Suster Ngeso kalau nggak D3 S1. Cabai terpedas nomor 2 Indonesia yang megang, yang cabai rawit putih yang kecil. Karena yang paling pedas itu the dragon, apa namanya, chili dragon atau apa katanya, itu yang punya India sama China. Kita nomor 2 itu cabai paling pedas. Cabai termahal kita nomor 1. Paling pedas kita nomor 2, paling mahal kita nomor 1. Di mana buktinya? No cabai-cabean. Udah gak ada lagi 300 bro. Sekarang cabai-cabean harga bookingnya iPhone 14. Jadi lu yang masih pakai Oppo, nggak usah lah bro. Jadi keren bangsa kita. Garis pantai terpanjang kita nomor 2, bahasa daerah terbanyak kita nomor 2, tari-tarian daerah terbanyak kita nomor 1. Keren semuanya bangsa kita. Tapi ada yang kurang keren, kita harus akui juga. Jangan malu kalau dibilang kita negara paling jorok di dunia dalam hal ngupil. Saya udah berapa kali manggung di luar negeri, di Afrika sekali, di Australia sekali, di Beijing udah 3 kali, Hong Kong udah 4 kali, besok 23 saya di Jepang. Udah gua jalani banyak negara, hanya Indonesia yang ngupilnya dipelintir.
Negara lain mobil dia ambil, dia selepet. Indonesia dia ambil, digoyang. Cuma Indonesia joroknya di mana bro, buangnya orang bule selepet, kita nitip di mana aja, kadang di daun, di meja, di mana pokoknya nitip, bahkan baju temen pun dihantem loh. Kurang jorok apa bangsa kita bos? Kedua, di mana kurang keren bangsa kita? Ngusir setan. Orang luar negeri setan yang menakutkan wajar, karena ada pisau, tusuk panah, sensor, belati, pedang, parang. Iya, Indonesia dari 177 setan di Indonesia hanya 10 yang logik, sisanya difabel alias cacat. Suster ngesot, pocong lompat, bebek gombel, nenek gayung, kakek cangkul, semua butuh dibantu. Jadi Mongol menantang buat teman-teman di Adaro, ayolah kita bantu-bantungan beli kursi roda untuk kita sumbang buat suster ngesot. Kasihan, kenapa dibilang aneh? Muslimnya, kalau agamanya muslim dibacain ayat kursi, betul? Betul. Kalau agama Kristen pasti dibacain ayat Alkitab. Apakah itu bisa? Bisa teman-teman, tapi harusnya yang kita lakukan pertama, tanya dulu setannya agama apa. Jangan lu jalan ketemu lu bacain ayat kursi, tahu-tahu dia Kristen, kan nggak mempan bro. Ngapain Pak? Zaman Mongol dulu ada si Unyil. Di saat Pak Oga nodong, ada Pak Raden yang memberi nasihat. Di saat Cuplis tidur-tiduran di pos ronda, ada Pak Raden yang memberi nasihat. Sekarang anak-anak kita disuruh nonton film Marsha and the Bear, SpongeBob and Friends, baru Dora Explorer, plus terakhir Shinchan. Dari 4 film anak kecil ini nggak ada didikan moralnya. Buktinya di mana? Marsha usia 4 tahun, temennya beruang 1, 2 serigala, 1 kelinci, nggak ada orang. Lu bayangin anak siapa? Ini anak siapa gaulnya sama serigala? Nakal, nauzubillah nakal. Saking nakalnya beruang bawa-bawa koper lari. Apalagi serigala ambulans digotong. Ini baru Marsha, belum lagi Shinchan. Dan ternyata Shinchan dan Marsha tinggal di Tabalong. Gua pindah ke Tapin, gua nggak mau tetangga sama 2 anak PA. Itu baru Marsha, belum Dora. Selama Mongol nonton Dora udah 9 tahun, nemenin anak nonton, saya belum pernah lihat Dora tidur siang. Bapak-bapak pernah nonton Dora kan? Pernah lihat Dora tidur siang? Nggak ada. Dora kerjaannya kelayapan. Dora nggak pernah tidur, selalu kelayapan, yang bikin darah tinggi. Dia yang jalan, tapi dia nanya ke kita yang nonton, mau kemana kita hari ini? Gua kadang-kadang ingin buat pites loh nih anak. Maksudnya kan lo yang jalan, kenapa nanya gitu loh. Udah gitu suka ngasih clue. Mau kemana kita hari ini? Ke hutan, ke danau, ke pantai. Disuruh kita yang jawab. Nah, waktu itu Mongol nonton sama anak, sama mami. Kita jawab, ke hutan. Dora teriak, tidak, kita ke pantai. Ngapain nanya? Ini anak siapa sih, bener loh. Itu baru Dora, belum SpongeBob.
banyak PA udah. Tinggal dibikini batu kedalaman 150 meter di bawah laut. Tuan Krabs marahin SpongeBob sama Patrick. Apa yang mereka lakukan? Masak air. Lu bayangin dalam laut api nyala. Gua sampai kan api dari surga apa gimana ya, kok nggak mati gitu. Mendidih lagi itunya, belanganya, pancinya kan. Itu belum lagi karakter. SpongeBob terbuat dari apa? Spons. Patrick binatang apa? Bintang laut. Squidward binatang apa? Cumi. Gurita apa? Cumi-cumi. Kalau buat kami orang Manado, selama di atas piring ikan gitu. Mau gurita kek, mau cumi, yang penting udah masak ikan gitu, ya kan? Tuan Krabs binatang apa? Kepiting. Anaknya Tuan Krabs? Bayangin, bapak kepiting, anak paus. Siapa mamanya? Tapi tenang teman-teman, itu anak angkatnya, ya kan? Nah, itu baru film. Belum lagi lagu. Lagu anak kecil Indonesia banyak yang ajaib. Lagu pertama lagu apa? Burung Kutilang. Semua yang hadir pasti tahu kan? Di pucuk pohon cempak. Cempak apa cemara? Cemara. Kita nyanyi coba sama-sama. Burung kutilang berbunyi bersiul-siul dengan tak jemu-jemu. Kita nyanyi bagian refnya. Mengangguk-angguk sambil bersanyi. 4 bulan Mongol pelihara burung kutilang. 4 bulan gua pelihara, gak pernah bunyi trilling. Ini burung apa bunyi trilling? 4 tahun gua pakein CCTV, takutnya maghrib ya bunyi trilling. Gak ada pak. Burung kutilang gak pernah bersiul-siul sepanjang hari. Kalau dia sepanjang hari bersiul, mati burungnya pak. Bayangin, itu baru burung. Ini yang di depan nih. Mongol mau nanya, berapa warna pelangi? Berapa? 7. Kita nyanyi lagu Indonesia. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau. Habis. Karena kan selanjutnya di langit yang biru, berarti langitnya masuk dong, ya kan? Kan langitnya biru, berarti hanya ada 3. Cacat pelangi Indonesia. Cuma 3. Udah begitu kalimatnya adalah pelukismu. Jadi siapa yang lukis? Kenapa nanya siapa gerangan? Kan udah tahu Agung. Mungkin maksudnya Agung mana gitu, apa Agung Bali, Agung Jawa gitu. Dibingung jawabnya, saking nggak bisa jawab, dibawa kalimat pelangi-pelangi ciptaan yang lukis siapa? Nah itu sih sebenarnya mana yang 2 ini? Ya kan? Itu baru lagu kedua. Lagu ketiga yang paling aneh adalah Bintang Kecil. Bintang kecil di langit yang biru. Di langit yang biru. Saya naik pesawat Garuda 32.000 ketinggian di atas kaki. Saya lihat keluar langit malam itu hitam. Gak ada langit malam itu biru. Kalau Anda bilang biru, buta warna berarti. Jadi yang benar di langit yang tinggi. Di langit yang gelap. Kalau langit yang gelap, bintangnya nggak kelihatan. Di langit yang tinggi. Lagu apa lagi? Ada 78 lagu anak kecil Indonesia aneh bin ajaib. Apa warna pertama dari balonku? Ada 5. Warna apa? Merah. Kita nyanyi. Merah, kuning, lagu, merah muda dan biru. Hijau muda.
Yang bilang warna merah coba angkat tangan. Yang warna hijau coba angkat tangan. Yang gak punya tangan coba angkat kaki. Jadi yang benar merah apa hijau? Merah apa hijau? Yang benar adalah warna hijau. Karena kalau dimulai dengan warna merah, balonnya jadi 6. Merah, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Yang meletus hijau 6. Tapi yang warna benarnya adalah hijau. Tetapi kenapa lagu balon kuada 5 nggak boleh dinyanyiin anak kecil? Karena kalimatnya, meletus balon hijau, hatiku sangat, cuman gara-gara balon, hatinya kacau. Kan tinggal beli lagi, Oneng. Orang balon cuman gope, kok sampai harus ke bawah, hatinya kacau. Yang meletus warna hijau. Kompor gas 3 kilo warna hijau. Jadi yang hijau. Tapi yang harus kita ingin satu sebenarnya. Gak usah dibuat mumet. Apalagi lagu yang paling gila. Lagu paling bohong untuk anak kecil tuh ada. Naik-naik ke puncak gunung. Ada anak kecil udah sempat naik gunung. Orang bapaknya aja gak nyampe lah, anaknya nyampe. Di mana bohongnya? Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Di mana di Indonesia kiri kanan gunung pohon cemara? Nggak ada, Pak. Goda semua gunung gua udah jalanin, nggak ada pohon kecemek. Nggak ada, berarti lagu PA di lagu ini. Itu baru lagu. Apalagi yang kurang keren dari bangsa kita? Negara Indonesia adalah negara terkepo nomor 2 di dunia. Keponya apa? Rasa ingin tahu negara kita tinggi, bro. Buktinya di mana? Prancis bom meledak, orang lari. Indonesia kebalik, bom meledak, orang muncul semua. Di Prancis tuh bom meledak, penduduknya hilang semua. Di Allah Bapa di surga, Sarina meledak, nggak nyampe 15 menit numpuk orang di sini. Ini polisi lagi tembak-tembakan. Mana bro ya? Ya ada takutnya bangsa kita semua. Bahkan ada di majalah, di TV luar negeri, mobil polisi Malang di Jalan Tamrin nyelonong tukang sate. Lu bayangin tukang sate gak takut mati loh. Orangnya itu gimana mau? Coba lihat videonya. Tukang satenya lagi nyipas. Berarti ya ada yang mesen. Berarti polisi yang lagi tembak-tembakan, bang gua tusuk. Keponya kita tuh di ambang batas. Kepo kedua di mana? Hanya Indonesia yang gak boleh dengar orang buang angin. Di Bali, di jalan-jalan orang bule kentut itu jalan. Bunyi-bunyi aja. Ingat, kita Indonesia beda. Kalau ingin buang angin pasti berhenti. Terus agak mundur di belakang gitu. Terus dikempit. Sampai keluar lo keringet kayak jagung lo jatuh. Karena jangan sampai bunyi. Kenapa harus bunyi? Karena kita selalu penasaran siapa yang bunyi. Saya di Senayan City lagi buang air kecil, lagi pipis, urinolnya ada 4. Di belakangnya tempat itunya ada 6. Kita pipis, bunyi di belakang, put. Lu bayangin kita berempat nggak pulang nengok, siap. Lu bayangin. Anda pernah ngerasa bagaimana beban orang yang di dalam tanah ini? Pasti dia nggak mau keluar. Pasti lah, siapa sih Anda? Kenapa bunyi sih? Karena terbukti kami berempat di luar pas dengar selesai pipis, bukan keluar, enggak ngantri di wastafel nungguin orang itu keluar. Lo bayangin kurang kepo apa bangsa kita, ya Allah. Jadi kita berempat sambil lihat orangnya keluar, kita berempat langsung bunyi. Cuma Indonesia, bro, serius. Oleh sebab itu kalau ada orang bunyi itu pasti dia langsung
kaki ya. Kita udah mulai maghrib kan? Iya, iya bener ya? Belum ya? Wah, agamanya apa? Gue curiga nyembah batu juga. Dia dong, sebagai orang yang beragama kan harus sholat. Dan kebetulan Ngomel kan hitungnya per menit. Loh, bro, stand up comedy itu hitungannya per menit. Jadi itu kalau Anda mau pengen kaya, jadi stand up aja. Bro, gua keluar kota 100 dapet loh bro. Cuman cuap-cuap, ketawa nggak ketawa, yang penting udah ditransfer. Jadi buat teman-teman yang buncit seperti Bang, jangan mau diintimidasi. Oh jangan gemuk nanti takut serangan jantung. Ada teman gua kurus juga meninggal jantung. Meninggal itu nggak butuh gemuk kurus bro, meninggal butuh momen. Ya, bagaimana caranya biar lu meninggalnya lama? Cuman dua bro. Satu, harus rendah hati. Dan itu gua tahu banget, BOD sama BOC-nya Adaro tuh rendah hati. Gua gak menjilat karena gua udah pernah ketemu. Rendah hati bro, senyum sama orang. Kalau orang sombong pasti matinya lama. Orang sombong matinya pasti cepat. Orang yang rendah hati matinya lama. Kenapa orang sombong matinya cepat? Karena jalan petenteng-petenteng. Apa itu? Jatuh. Itu meninggal cepat pasti. Karena kalau malaikat maut nunjukin muka, dia nggak bisa kabur. Tapi kalau rendah hati, jalannya mundur. Ya, permisi, makasih. Nah, kelihatan. Menurut catatan agama, malaikat maut nggak pernah di belakang, depan dia nunggu. Kalau kita nunduk kan kelihatan, goblok sepatunya gua balik kan. Jadi nggak jadi mati ya kan? Jadi harus rendah hati, nunduk kelihatan. Baru yang kedua, apa yang harus lu lakukan supaya matinya lama? Yang paling kedua adalah harus budek. Omar Ngomel 106 10 hari baru mati. Kenapa dia matinya lama? Budek. Mungkin umur 70 tahun dari pagi sama yang di atas. Bu Yohana, Bu, Oma, Ibu, ya denger bro. Kenapa orang budek lama mati dipanggil sebelah aja dia nggak dengar, apalagi main di atas. Lebih jauh. Jadi gemuk budek bro. Jadi kalau sekarang ada teman manggil, bro, jangan denger, takutnya dia ngutang. Jadi hidup itu di bawah santai. Terakhir, saya sebagai orang kampung Bapak Ibu, saya orang Sangir, perbatasan Filipina. Zaman saya dulu sekolah gak ada listrik. Otomatis saya nggak pernah terbayangkan saya bisa makan siang bersama presiden. Ditelepon waktu itu, selamat siang Pak Mongol, diharapkan besok jam 10 pagi sampai jam 11 harus sudah tiba di Istana Negara. Orang yang gua omelin. Karena gua juga baru habis dapat telepon dari Lazada. Katanya gua dapat 150 juta. Tapi harus setor. Nah ini berarti dipulu juga nih ke Istana Negara, mau ngapain? Orang gua nggak ada koneksi di sana. Terus orangnya ngomong, tapi Pak Mongol telepon aja teman-teman stand up komediannya. Ada beberapa yang kami undang. Oke, saya telepon, benar. Saya pakai batik 40 juta. Sepatu 60 juta. Istana bro. Marmer kan. Ya dong. Udah pakai api nyampe di sana, Pak Presidennya lagi terima tamu. Kita disuruh nunggu. Kita nunggu. Datang Pak Presiden, kita semua berdiri. Selamat siang Pak. Beliau sangat rendah hati Pak. Selamat siang. Beliau nanya, kabarnya Mas Mongol? Aduh, pahit Pak, nggak kebayang ditanya kabar sama Presiden. Tahu-tahu beliau ajak, mari kita makan bersama. Kita udah lari merebutan piring. Lupa kalau di istana. Saya kan pengalamannya di kawinan. Nah ini kalau di kawinan kita nggak rebutan, nggak dapet lauk, bro. Sayurnya doang dapet sama lengkoas.
Anda pernah kawinan ketemu lengkuas dalam rendang? Saya pernah dapet. Oleh sebab itu saya kalau di acara manapun saya selalu mengingatkan buat yang catering, tolong bedakan potongan antara daging dan lengkuas. Karena jangan sama, kita kan tebel nih. Daging disabet pahit bro. Pas kita udah berebutan piring, pas pampres itu kita langsung mundur, ya Allah. Kita liatin jarinya, oh Tuhan gede banget. Ini kalau ditabuk gigi main catur. Kita mundur. Karena yang ngundang presiden, beliaulah yang paling pertama ngambil nasi. Kita dari belakang kan lihat. Kita datang nggak ada yang sarapan tuh. Karena mau makan di istana. Otak kita udah mikir nggak mungkin berasnya 9.000 per kilo. Pasti premium rice tuh. Nggak mungkin ayam 3 hari di kulkas bro. Beset kita datang bro. Jadi kita lihat, ya Allah Bapak di surga Pak Presiden ngambil nasi setengah centong. Kita langsung kasih tahu ke belakang. Belakang kasih kode dari ambil 3 centong. Enggak angkat. Gua berani ngambil bro. Gua Manado soalnya. Dalam hal makan kami nggak akan pernah kalah. Cuman pas di tempat nasi pas. Nasi gua mikir ini ngambil gua gimana ini. Terpaksa ngikutin etika istana. Nah, yang paling gila sebenarnya teman-teman pas kita datang kita udah lihat makanannya. Ada ayam bakar madu, sama ada ikan bawal ngengkang yang begini gitu. Kita udah mikir ayam, gua paha. Lupa digode, yang gua pahanya ya siapa yang duluan ngambil gua paha pokoknya. Permasalahannya Pak Presidennya nggak sih. Bapak habis ngambil nasi setengah centong, dia ke karedo. Gak mungkin dia ngambil nasi terus kita ke belakang. Pasti ngikut di belakang presiden, Bapak ke karedo, kita ke karedo. Ngikut semua. Kita mikir, beliau ngambil sayur, habis sayur pasti ke daging. Ya Allah, dia ngambil bakwan jagung. Kita sama ke bakwan jagung. Udah harap-harapan nih siapa yang mau belok duluan pasti ikut semua. Gak ada bro. Habis dari karedo, habis dari bakwan jagung mikir ngambil daging. Beliau ngambil kerupuk. Kita semuanya ke kerupuk. Beliau duduk di meja, kita duduk semua. Ada daging ayam mama, enggak ada yang tahu. Itu kita langsung pada lihat-lihat. Aduh, pas mau ngeliat meja, sama Pak. Yang paling gilanya di mana Pak? Makan. Saya selama sekolah gak pernah diajarin ngunyah berapa kali. Orang Manado Sangir makin cepat makin baik. Ada peluang tambah plus babu bungkus di bawah ini. Beliau nyendok, kita ikut nyusup. Ngunyah mongol kalau nggak salah 7 apa 8 kali. Pas mau nyendok lagi temen nyenggol, Bapak masih ngunyah. Nasi somaso semua di dalam. Mongol bingung Tuhan bagaimana ini. Gak ada yang digigit ketinggalan, semuanya nyemplung bro. Aduh gimana? Gak ada lagi lagi mongol. Aduh itu stres kayak pengen meninggal bro. Gak ada di nasi di gigi bener loh. Semua lagi otaknya dari apa tenggorokan ke lambung, enggak, tembolok. Lu bayangin, akhirnya mongol bagaimana caranya ngunyah tapi udah gak ada isi. Enak mas mongol, enak pak. Sumpah betuan gua gak ngerasain. Udah ngunyah udah masuk. Dan hari situ mongol bilang kalau mau ke istana negara teman-teman diundang oleh presiden, makanlah dari rumah. Ke istana ngapain? Foto sama presiden. Jadi kalau gue dibilang hidup ribet, mungkin udah lama Mongol meninggal. Tapi gue nggak pernah mau ribet hidup. Gue nggak punya pasangan hidup. Gue beragama Kristen. Gue sharing sama hamba Tuhan. Apakah saya boleh menikah lagi?
nggak boleh menikah 2 kali Pak Mongol. Ya Allah Bapak di surga, gimana gue duitnya banyak tapi gak punya bini. Terus gue tanya Pak, terus gimana caranya nikah lagi Pak? Harus cerai mati Pak Mongol. Hah, maksudnya? Di antara kalian berdua harus ada yang meninggal duluan. Jadi saya lakukan setiap hari sekarang doa pagi, Tuhan cabut nyawanya. Gak bercanda Pak, bercanda. Gua doain mantan istriku karena dia yang bodoh, dia ninggalin Mongol. Jadi buat teman-teman laki-laki, tanggung jawabnya harus dipersiapkan. Kalaupun dia pergi, beri nasihat, pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Setidaknya hartaku aman terkendali. Sekarang saya kemarin nyalon wali kota Manado Bapak Ibu. Elektabilitas nomor 2 tertinggi. Pasti jadi wakil wali kota. Orang tanya kenapa nggak jadi Mongol? Saya ingat saya orang Manado Bapak Ibu. Takutnya pas pelantikan hari Senin jam 12 siang, keluarga numpuk dari jam 7 pagi. Dan itu akan diungkit masa lalu. Dulu kecil gua yang cepok-cepok, hilang lagi 10 juta. 3 bulan gua OTT. Jadi mending jadi artis bos, karena artis paling enak. Saya hanya bertanggung jawab pada Dirjen Pajak. Pertanggungjawaban pajak Mongol luar biasa. Saya NPWP prioritas, ya kan. Tapi agama saya Kristen, kadang-kadang suka mikir berat juga ya. Soalnya 10%, kayak pengen pindah. Kan sekolah lebih murah, 2,5 kan. Tepuk tangan sekali lagi. Ini paling terakhir teman-teman Mongol mintanya tepuk tangannya berapa kali? Kenapa diborong? Tepuk tangannya berapa? Sekali. Coba uji coba tepuk tangan sekali lagi. Tapi kemungkinan besar nggak lulus bahasa Indonesia, karena kalau cuma sekali kalimatnya nggak pakai lagi, pakai saja. Sekali saja. Ini sekali lagi berarti berapa? 2 sekali dan lagi, jangan dikorupsi. Dengan uji coba kalau ada tim pinter, tepuk tangan sekali lagi. Sekali lagi. Kelihatanlah Anda semua gampang dikerjain. Sekian dan terima kasih saya mohon. Oke. Buat semua teman-teman sehat selalu.